Perkenalkan, nama saya Reja Rizkian Fahmi, NPM 18140023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya politik bertetangga baik. Nah, di sini ada pembahasan politik bertetangga baik. Nah, tetangga baik adalah kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika Serikat terhadap Amerika Latin. Jadi pemerintahan dari Amerika Serikat itu mengadakan yang namanya bertetangga baik. Nah, apa gunanya untuk bertetangga baik itu? Nah, nanti ada. Dan lagi untuk Amerika Latin, di situ ketika Amerika Serikat dan Amerika Latin itu saling berhubungan ataupun menjalin tetangga yang baik, di situ akan menguntungkan satu sama lain. Nah, jadi alangkah pentingnya untuk yang namanya mempelajari bertetangga baik. Dan lagi di sini ada, meskipun kebijakan ini diterapkan pada masa pemerintahan abad ke-19 ya. Nah, ini juga kebijakan ini sekaligus mencetuskan istilah tetangga baik. Nah, jadi yang namanya dari tetangga baik itu bukan sekedar omong kosong. Dan sampai-sampai di sini keluarlah istilah yang namanya bertetangga baik, tetangga baik. Nah, jadi di sini pun karena mereka memandang bertetangga baik itu sangatlah penting karena menguntungkan satu sama lain, sampai diadakanlah ataupun mencetuskan suatu kata yang berbunyi tetangga baik. Nah, dan lagi di sini ada tugas utama pemerintahan adalah untuk melindungi segenap tumpah darah, karena itu tugas negara adalah melindungi kepentingannya. Nah, jadi begini, tugas utama dari pemerintahan itu bukan hanya untuk berpolitik saja, akan tetapi pemerintahan juga wajib untuk melindungi masyarakat ataupun rakyatnya dari yang namanya tumpah darah. Jadi ini menurut saya sangatlah baik karena tidak ada yang dirugikan dari politik tersebut antara satu dan yang lainnya. Nah, dan lagi ada bangsa negara kita bila terusik atau berbenturan dengan negara lain, tentunya kita ataupun pemerintah harus mengutamakan melindungi atau mempertahankan kepentingan bangsa. Melindungi atau mempertahankan kepentingan bangsa. Jadi di sini sudah jelas apa maksud dan tujuan dari tetangga baik itu. Dan lagi sebagai pemerintah jangan hanya untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Di situ juga harus mementingkan gimana rakyat akan kedepannya, baik itu dari melindungi dari tumpah darah, melindungi dengan adanya berbenturan dengan negara lain. Ya, di sini pun sangat berpengaruh sekali. Dan kalau kita koreksi lagi dari yang saya sampaikan, di sini tuh banyak keuntungan yang didapatkan untuk negara tersebut dari yang namanya politik bertetangga baik, mulai dari negara maju ataupun negara yang banyak jaringan. Dalam arti banyak jaringan itu karena dia saling berhubungan baik dengan tetangga-tetangganya, akhirnya dia bisa melindungi warganya dari tetangga baik tersebut. Dan lagi ada yang namanya melindungi para rakyatnya ataupun masyarakatnya dari yang namanya berbenturan antara rakyat satu dan rakyat yang lainnya, ataupun mencegah dari yang namanya pertumpah darahan. Nah, di sini pun tugas dari pemerintah juga tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, akan tetapi dia juga harus memikirkan kepentingan masyarakatnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya, dan sisanya akan diteruskan oleh kawan saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Esther Ramalita Pandiangan, MPM 19140014. Saya melanjutkan materi Reza tentang politik tetangga baik. Baik, saya menjelaskan
ada beberapa yang harus kita ketahui dari adanya politik bertangga, sebab di negara Indonesia pernah mengadakan politik tetangga kepada negara tetangga, yaitu Australia. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah menghentikan sementara kerjasama militer antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia atau ADF. Keputusan ini menyusul temuan materi yang dinilai menjelek-jelekan TNI dan menghina dasar negara Indonesia, Pancasila, di lembaga pendidikan ADF. Baik Indonesia maupun Australia merupakan bangsa yang satu sisi memiliki kehormatan diri. Sebaliknya, pada sisi lain juga dewasa dalam menjunjung kepentingan strategis. Kedua negara sama-sama realistis, menyadari bahwa mereka adalah negara tetangga dekat. Alangkah baiknya jika hubungan yang ada di sisi berbagai kerjasama yang erat, baik dalam bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kontrterorisme, maupun maritim. Contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah ronda malam bergantian dan saling bekerjasama jika ada pencuri menangkap bersama-sama. Contoh perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat adalah pengadilan memberi hukuman berat dan pencabutan hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devauji, NPM 19140001, Prodi Sejarah semester 3, mata kuliah Sejarah Amerika. Ya, di sini saya akan membahas tentang pernyataan minta maaf dari pihak Australia. Ya, baiknya jika hubungan yang ada di isi berbagai kerjasama erat baik dalam bidang pertahanan, pergerakan hukum, kontra terorisme maupun maritim. Nah, baiknya Indonesia maupun Australia merupakan bangsa yang di satu sisi memiliki kehormatan diri, sebaliknya pada sisi lain juga dewasa dalam menjunjung kepentingan strategis. Nah, di sini Indonesia mengkonfirmasi permohonan minta maafnya dari pihak Australia. Nah, kedua negara tersebut sama-sama antusias untuk menyadari bahwa mereka adalah negara tetangga dekat, terus hidupnya rencana terus untuk saling sosialisasinya antar negara. Nah, rencana Presiden Joko Widodo mengunjungi Australia akan hal bagus. Nah, untuk menguatkan hubungan antara kedua negara tersebut, antara Indonesia dan Australia. Nah, yang selama ini ditandai dengan kerjasama di berbagai bidang. Ya, antara lain yaitu kata kita juga mendorong hubungan kedua belah pihak saling kunjung antar pejabat, tapi juga saling mengunjung antar masyarakat. Nah, kalangan media akademis dan kalangan lain wajar jika antar tetangga dekat sekali waktu timbul masalah. Nah, seperti Australia, Indonesia. Namun masalah ini harus diselesaikan agar hubungan kedua tetangga stabil dapat diisi secara konstruktif. Nah, contoh bahwa permintaan maaf dari Australia diterima baik di Indonesia ialah buktinya. Ya, bisa dibilang dengan buktinya ialah Indonesia mengumumkan permintaan maaf Australia itu dalam sebuah pernyataan setelah kepala staf Angkatan Darat Australia yang bernama Agus Campbell bertemu dengan para pemimpin TNI di Jakarta pada hari Rabu. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa yang memohon permintaan maaf itu bukan Indonesia, melainkan pihak dari Australia. Mereka sengaja ingin meminta permohonan maaf kepada Indonesia untuk supaya kerjasama antar negara antara Indonesia dan Malaysia itu berjalan dengan lancar dan mereka saling menghargai antar negara tetangga. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Indonesia dan Australia itu cukup erat menjalin hubungan, khususnya untuk menjalin kerjasama antar bangsa, dan tidak terkecuali masyarakatnya juga harus
menjunjung tinggi kehormatan tersebut untuk menghargai antusias pihak Australia ke Indonesia. Nah, dari situ kita tahu bahwa pada saat ini Indonesia dan Australia itu sedang bekerja sama. Nah, buktinya itu dari permohonan maaf pihak Australia. Nah, di situ jelas bahwa Australia itu banyak menjalin kerjasama khususnya bisnis terhadap Indonesia, dan Presiden Indonesia yang bernama Joko Widodo juga sering mengunjungi Australia untuk bertemu presidennya. Nah, kalau yang permohonan minta maaf Australia ke Indonesia itu bertempatnya di Jakarta, itu bukan presidennya langsung, mereka mewakili perwakilan dari presidennya yang datang yang bernama Agus Hambal untuk permohonan minta maaf. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas 2.2 usaha AS bersikap netral. Sikap netral Amerika Serikat kecewa dengan kegagalan memperjuangkan demokrasi pada Perang Dunia I, mengumumkan bahwa dalam kondisi bagaimanapun juga negara yang terlibat dalam konflik tidak bisa meminta dukungan Amerika. UU kenetralan yang diberlakukan secara bertahap dari tahun 1935 hingga 1937 melarang keras penjualan senjata kepada semua negara berperang, mewajibkan pembayaran tunai untuk komoditas lain, dan melarang kapal dagang berbendera Amerika mengangkut barang tersebut. Tujuannya adalah menghindari keterlibatan Amerika dalam perang orang lain apapun konsekuensinya. Ekspansi rezim totaliter di Jepang, Italia, dan Jerman membayangi sikap netral Amerika Serikat. Pada tahun 1931, Jepang sudah menyerang Manchuria dan menghancurkan perlawanan Cina dan mendirikan negeri boneka Manchukuo. Sementara Italia, bawah pimpinan Benito Mussolini, memperluas batas negara hingga Libya dan pada 1935 mengalahkan Utopia. Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler mempersiapkan perekonomian yang mendukung perang dan kembali menduduki Rhineland yang berdimilitarisasi melalui perjanjian Versailles setelah Perang Dunia pada tahun 1936. Pada tahun 1938, Hitler menggabungkan Australia ke dalam Kekaisaran Jerman dan menuntut penyerahan daerah Sudetenland di Cekoslowakia yang penduduknya berbahasa Jerman. Sejak saat itu, perang sepertinya terancam akan pecah. Dihadapkan dengan krisis yang semakin genting, Kongres memilih bersiap untuk perang dan pada September 1940 mengeluarkan rancangan UU wajib militer pertama di Amerika pada saat negara tidak sedang berperang. Pada bulan itu, Roosevelt memutuskan perjanjian presidensial dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Amerika Serikat menyerahkan kelebihan senjata militer Navy 50 kepada Inggris untuk ditukar dengan pangkat udara dan militer Inggris di Newfoundland dan Atlantik Utara. Kampanye pemilihan presiden 1941 kaum isolasionis walaupun vokal merupakan suara minoritas.